Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu kembali pada pagi hari ini untuk bisa membawakan presentasi dari mata kuliah pendidikan kependudukan yang diampu oleh Bu Risma di Arizona, dan kami selaku kelompok 6 dengan beranggotakan Ahmad Nasikus Salam dengan nomor induk mahasiswa 208190002 dan rekan saya Lilis Nur Safitri dengan nomor induk 208190026 diberikan kesempatan untuk bisa membawakan presentasi dari hasil diskusi kami, dari hasil pemilihan kelompok kami tentang pendidikan kependudukan yang akan kami bawakan dengan judul mortalitas. Ya, di sini mortalitas adalah dengan pengertiannya. Siapa yang tahu? Masih belum tahu kan? Nah, di sini akan kami jelaskan. Mortalitas dikenal sebagai istilah kematian atau sebaliknya, kematian dikenal juga dengan istilah mortalitas. Nah, di sini mortalitas atau kematian adalah keadaan hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setelah adanya kelahiran hidup. Nah, fenomena kematian merupakan peristiwa yang membuat jumlah penduduk di suatu wilayah berkurang. Nah, kematian tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga menjadi barometer tingkat kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang konsep mati. Nah, konsep mati itu ada berapa? Nah, di sini akan kami jelaskan. Menurut konsepnya terdapat 3 keadaan vital yang masing-masing saling bersifat mutual eksklusif atau biasa dijelaskan sebagai keadaan yang satu tidak mungkin dapat terjadi bersama dengan salah satu keadaan lainnya. Nah, akan kami jelaskan satu persatu. 3 keadaan vital tersebut antara lain yang pertama lahir hidup atau lehbet. Nah, di sini lahir hidup atau lehbet adalah di mana kondisi bayi dilahirkan dan masih diberikan kesempatan keberuntungan untuk bisa hidup dan menjalani kehidupannya sampai dewasa nanti. Nah, itu biasa disebut dengan lahir hidup. Terus yang kedua yaitu mati atau death. Nah, di sini mati atau death biasanya tidak memandang usia atau apapun itu, maka semua yang hidup pastinya akan mati. Terus yang ketiga yaitu tentang lahir mati atau fetal birth. Nah, di sini lahir mati yaitu dimana kondisi sang bunda melahirkan seorang bayi, tetapi di saat itu masih belum ada kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk kehidupan dan dimana kondisi bayi tersebut meninggal. Lanjut sekarang ke ragam konsep kematian. Nah, di sini selain ada konsep 3 tadi, ada ragam konsep kematian. Yang pertama yaitu kematian adalah istirahat, yang kedua kematian adalah perjalanan, yang ketiga kematian adalah kepergian, yang keempat adalah kematian persiapan, yang kelima kematian adalah lawan. Nah, di sini akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu kematian adalah istirahat. Kematian adalah istirahat adalah pandangan berupa kegiatan maupun aktivitas yang menyenangkan sebenarnya, karena disebut sebagai perjalanan setelah manusia mengalami masa kehidupan yang melelahkan. Maka dari itu konsep kematian berupa istirahat ialah dijelaskan sebagai adanya konsep dari mayat atau jenazah yang dipahami melalui konsep orang yang sedang istirahat dengan dasar penampilan orang yang meninggal tenang sedang tertidur, sedangkan makam dijelaskan sebagai tempat tidurnya untuk orang meninggal. Terus yang kedua yaitu kematian adalah perjalanan. Nah, di sini kenapa didefinisikan sebagai perjalanan? Nah, perjalanan ketika manusia sudah mencapai target dalam kehidupan serta target kematian dan waktu. Selanjutnya yaitu dipahami sebagai orang yang berpergian. Dari segi agama Islam sendiri, bahwa orang yang mati sebagai kehidupan karena mengingat dari kematian dijelaskan sebagai sebuah konsep melakukan perjalanan, tetapi bukan secara fisik melainkan dengan spiritual, karena orang mati dikatakan sebuah jiwa yang terpisah dari fisiknya. Juga dalam Islam dijelaskan bahwa akan kehidupan kembali setelah konsep kematian, yang dibangkitkan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan serta akan diperhitungkan
dari tujuan akhir manusia akan berada. Tempat tujuan setelah kematian dari setiap sisi agama pastinya mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Misal jika pandangan agama Islam punya konsep bahwa kematian melalui perpindahan jiwa dari manusia dunia orang yang hidup ke akhirat, maka bisa disebut sebagai juga perjalanan. Terus yang ketiga yaitu kematian adalah kepergian. Nah, di sini kematian adalah kepergian. Kenapa kok disebut konsep seperti ini? Karena kematian adalah suatu hal yang dapat dipahami sebagai perpindahan seorang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, tujuan dari tempat kepergiannya tidak dinyatakan dengan jelas maupun terus terang. Dari konsep ini memberikan keterangan bahwasannya ada proses transisi maupun perpindahan dari seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa menunjukkan tempat yang akan menjadi tujuannya. Terus yang keempat, kematian adalah perpisahan. Nah, kematian adalah perpisahan dijelaskan sebagai dasar lebih berfokus pada dampak dari kematian. Nah, karena dalam konsep ini memiliki dasar efek dari kematian maupun kematian untuk kematian, pemahaman terdapat moralitas dalam konsep perpisahan ini lebih mengedepankan siapa pelakunya daripada di mana tempat tujuan maupun transisi terhadap penekanan akan konseptualisasi sebelumnya. Jika dari pandangan agama saya memberikan artian dalam kematian sebagai perpisahan, karena pada agama ini mereka lebih percaya akan kematian ialah suatu peristiwa terjadinya perpisahan dengan jiwa serta raga manusia. Jadi adanya sebuah perpisahan. Yang kelima yaitu kematian adalah lawan. Nah, kematian adalah lawan tidak pastinya dari setiap individu juga tidak selalu mempunyai sisi positif dari kejadian ini. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa kematian juga dipahami mempunyai sisi negatif berupa memberikan penjelasan bahwa dalam kematian kita sebagai individu dapat melawan dikarenakan dianggap dapat membayar seorang. Nah, seperti adanya sebuah penyakit, kita kalau di dalam poin 5 ini dijelaskan kita dapat melawan ketika kita masih diberikan kesempatan untuk dapat sembuh dari penyakit itu. Tetapi kalau kita tidak diberikan kesempatan untuk sembuh, ya wallahu alam, kita pasti tidak dapat menghindari dengan kata kematian ini. Nah, jadi pada definisi dari yang dijelaskan tadi dapat terlihat bahwa keadaan mati hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup. Dengan demikian, keadaan mati selalu didahului dengan keadaan hidup. Dengan kata lain, mati tidak pernah ada kalau tidak ada hidup, sedangkan hidup selalu dimulai dengan lahir hidup. Lanjutnya, yang akan kita bahas selanjutnya itu tentang pengukuran mortalitas. Nah, di dalam mortalitas itu ada pengukuran masing-masing. Yang pertama yaitu angka kematian kasar atau yang biasa disebut dengan crude death rate atau CDR. Nah, di sini dijelaskan sebagai banyaknya kematian pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Nah, di sini ada rumusnya sendiri dalam angka kematian kasar atau crude death rate. Nah, yang pertama yaitu tentang CDR sama dengan di dalam keterangan dijelaskan sebagai banyaknya kematian dalam tahun tertentu, atau PM di sini dijelaskan sebagai penduduk pertengahan tahun dalam tahun tersebut dikali K atau Q, yang dijelaskan sebagai bilangan konstan yang bernilai 1000. Nah, di sini dalam angka kematian kasar atau CDR mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu mudah dihitung dengan cepat, karena itu bisa segera diinfokan ke masyarakat. Yang kedua yaitu dapat memberikan kesimpulan awal atau petunjuk pendahuluan mengenai tingkat kematian serta bisa juga diketahui trennya. Nah, yang ketiga yaitu dijelaskan sebagai dapat untuk menyelisih fluktuasi kematian pada periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu pada poin 4 tidak memerlukan data kematian berdasarkan kriteria tertentu. Lanjut yang akan kita bahas yaitu tentang kelemahan CDR sendiri. Yang pertama, tidak menggambarkan kematian berdasarkan kriteria atau variabel tertentu. Yang kedua, hasilnya merupakan angka rata-rata, sedangkan tingkat kematian antar kelompok dalam populasi mungkin berbeda. Yang ketiga, kurang aman untuk tujuan komparasi perbandingan sehingga harus hati-hati. Mungkin cukup sekian dari saya, mungkin akan bisa dilanjutkan kepada rekan Lilis. Terima kasih. Baik, saya Lilis Nursafitri akan melanjutkan penjelasan dari Mas Nasikus mengenai pengukuran mortalitas. Yang kedua yaitu angka kematian menurut umur atau Age Specific Death Rate atau bisa disebut ASDR. Pengukuran CDR yang telah disampaikan sebelumnya masih sangat kasar.
karena tingkat kematian akan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Rumus perhitungan ASDR yaitu jumlah kematian pada kelompok umur I dibagi jumlah penduduk kelompok umur I dikali konstanta. Yang ketiga, tingkat kematian bayi atau infant mortality rate atau bisa disebut IMR. IMR menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan suatu kelompok masyarakat. Jika IMR tinggi, maka kondisi kesejahteraan atau kesehatan masyarakat tersebut rendah. Demikian sebaliknya. Cara menghitung IMR adalah DO per B dikali konstanta, di mana DO adalah jumlah kematian bayi pada tahun tertentu di bawah 1 tahun, B adalah jumlah kelahiran pada tahun tertentu, dan konstanta adalah bilangan yang bernilai 1000. Selanjutnya, standarisasi mortalitas. Banyak variabel yang mempengaruhi angka kematian, antara lain umur, tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin, dan status perkawinan. Di mana pada variabel jenis kelamin, hampir secara universal, wanita lebih rendah tingkat kematiannya daripada pria. Sedangkan pada variabel status perkawinan, pada umur dewasa, mereka yang sudah menikah lebih rendah tingkat kematiannya daripada single, duda ataupun janda, dan yang pada masa perceraian. Standarisasi dilakukan untuk menyingkirkan atau mengendalikan pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Standarisasi mortalitas dibagi menjadi dua, yaitu standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Standarisasi langsung atau direct standardization dilakukan dengan syarat ada data. Yang pertama, untuk populasi standar yaitu jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan pada syarat untuk populasi yang distandarisasi adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jumlah kematian berdasarkan kelompok umur. Selain itu, populasi standar antar populasi yang akan distandarisasi harus diketahui CDR-nya. Selanjutnya, standarisasi tidak langsung atau indirect standardization dapat dilakukan apabila syarat yang pertama, populasi standar diketahui ASDR dan CDR-nya, dan syarat yang kedua, populasi yang akan distandarisasi diketahui jumlah penduduk menurut kelompok umur, diketahui jumlah kematian seluruhnya, dan diketahui CDR-nya. Berikut kami lampirkan 3 pertanyaan, silahkan untuk dijawab. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.